Halo teman-teman, kali ini kita bakal rewatch film yang judulnya Last Cautions. Merupakan film yang dirilis pada tahun 2007 dan hasil adaptasi dari novel dengan judul yang sama. Filmnya mengandung unsur-unsur sejarah dan beberapa adegan erotis. Pasti banyak cowok yang klik di video gara-gara thumbnailnya yang menarik. Tapi kalian bakal kecewa karena adegan-adegannya sudah saya potong seminimalis mungkin. Ini kan video rewatch alur cerita woi, bukan film bokep. Oke deh, langsung aja digelar filmnya. Sing that shit. Shit. Di masa pendudukan Jepang terhadap Cina, seorang gadis pemalu bernama Wong Chiachi pergi dari Shanghai ke Hong Kong untuk berkuliah di Universitas Lingnan. Di sana, ia bertemu dengan seorang mahasiswa bernama Kwang Yumin. Kwang Yumin mengajaknya bermain peran pada drama bertemakan patriotik, dan ia pun terpilih menjadi pemeran wanita utama. Pertunjukan dramanya sangat sukses dan mendapat banyak apresiasi. Kwang Yumin tidak lupa memberikan ucapan terima kasihnya kepada Wong Chiachi yang telah berkontribusi besar. Kwang Yumin mempunyai jiwa patriotik yang sangat besar karena kakaknya yang masuk militer tewas dalam peperangan. Setelah pertunjukan drama yang sukses, Kwang Yumin ingin berkontribusi lebih besar bagi perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Ia merencanakan pembunuhan terhadap salah satu pejabat tinggi, yaitu Tuan Yi, seorang pejabat tinggi pemerintahan boneka Cina bentukan Jepang yang mengurusi hal-hal intelijen. Wong Chiachi dan beberapa teman kampus lainnya setuju untuk ikut andil dalam rencana pembunuhan tersebut. Mereka memanfaatkan teman sekampung Kwang Yumin yang bekerja sebagai anak buah Tuan Yi untuk masuk ke ruang lingkup pergaulannya. Mereka juga merencanakan pembunuhan pada masa libur kuliah agar leluasa dalam merealisasikan rencananya. Dimulailah drama yang sesungguhnya. Setiap dari mereka mendapat peran masing-masing. Ada yang berperan sebagai sepasang suami istri yang kaya raya, yaitu Tuan Ma dan Nyonya Ma, supir, dan asisten rumah tangga. Wong Chiachi sendiri berperan sebagai Nyonya Ma. Untuk melengkapi sandiwara, mereka bahkan menyewa rumah mewah di suatu kawasan elit sebagai pelengkap. Wong Chiachi sering berkunjung ke rumah Tuan Yi untuk bermain mahjong dengan istrinya. Dari situ, ia bisa berinteraksi dengan Tuan Yi dan berhasil menarik perhatiannya. Sampai suatu saat, Tuan Yi mengajak Wong Chiachi untuk makan malam berdua. Ketika Tuan Yi mengantarkannya pulang ke rumah, semua temannya sudah bersiap dengan senjata masing-masing untuk membunuh Tuan Yi. Namun, Tuan Yi sangat hati-hati. Ia bahkan tidak mau masuk ke rumah walau telah dipancing, sehingga gagallah rencana pembunuhan malam itu. Mereka sadar bahwa Tuan Yi terpikat oleh pesona kecantikan Wong Chiachi. Cepat atau lambat, Wong Chiachi akan diajak tidur bersama oleh Tuan Yi. Karena Wong Chiachi gadis lugu dan polos, pada malam itu terpaksalah Wong Chiachi harus berhubungan badan dengan salah satu temannya yang sudah tidak berjaka agar berpengalaman di atas ranjang. Namun, tak lama kemudian, Wong Chiachi mendapat kabar bahwa Tuan dan Nyonya Yi akan segera pergi dari Hong Kong dan berpindah ke Shanghai. Sadar kesempatan membunuh Tuan Yi telah hilang, mereka pun bergegas untuk merapikan rumah sewaan dan meninggalkannya. Namun, di tengah kegiatan merapikan rumah, tiba-tiba datanglah teman sekampung Kwang Yumin yang telah mengenalkannya kepada Tuan Yi. Sandiwara mereka terbongkar, sehingga mereka terpaksa membunuh pria tersebut. 3 tahun setelah kejadian pembunuhan pria tersebut, Wong Chiachi telah kembali lagi ke Shanghai. Pada suatu hari, ketika ia hendak pergi keluar rumah, ia bertemu dengan Kwang Yumin. Ia merayu Wong Chiachi untuk kembali terlibat dalam perencanaan pembunuhan Tuan Yi yang belum terlaksana. Wong Chiachi menyetujuinya dan kembali berperan sebagai Nyonya Ma. Wong Chiachi diatur untuk tinggal di hotel di mana Nyonya Yi sering bermain mahjong. Di situ, mereka kembali bertemu setelah 3 tahun berpisah. Nyonya Yi menawarkan Wong Chiachi untuk tinggal di rumahnya ketimbang menginap di hotel. Tentu,
Wong Chiachi tidak menyia-nyiakan tawaran yang ada. Tinggallah Wong Chiachi seatap dengan target pembunuhannya, yaitu Tuan Yi. Pada suatu hari, supir pribadi Tuan Yi menjemput Wong Chiachi yang hendak pergi ke bioskop. Namun, alih-alih membawanya ke bioskop, ia malah dibawa ke suatu rumah. Di dalam rumah tersebut, Tuan Yi telah menunggu. Terjadilah hubungan intim antara keduanya untuk pertama kalinya. Di hari lain, ketika Nyonya Yi pergi keluar rumah seharian untuk menjenguk temannya yang sakit, terjadi pergumulan untuk kedua kalinya antara mereka. Tuan Yi semakin jatuh cinta dan percaya kepada Wong Chiachi. Wong Chiachi yang berpura-pura akan segera kembali ke Hong Kong kepada suaminya, akhirnya dibelikan apartemen oleh Tuan Yi. Dan sejak saat itu, rencana pembunuhan terhadap Tuan Yi semakin di depan mata. Karena dengan adanya apartemen, mereka berharap penjagaannya tidak akan seketat seperti tempat tinggal Tuan Yi beserta istrinya, yang dijaga oleh petugas senjata lengkap dan bahkan anjing penjaga. Kwang Yumin mendesak atasannya segera memberikan perintah untuk membunuh Tuan Yi. Namun, permintaannya ditolak mentah-mentah. Ia ingin mengulur waktu dan memanfaatkan kondisi yang ada untuk mengorek berbagai macam informasi dari Tuan Yi lewat Wong Chiachi. Sementara, Wong Chiachi sendiri sudah mulai tertekan dan dilema dengan kondisi yang ada, menjadi objek pemuas nafsu dari orang yang diplot untuk dibunuh oleh teman-temannya. Kwang Yumin meminta maaf kepada Wong Chiachi karena telah menempatkannya pada posisi yang sulit. Kwang Yumin mencium Wong Chiachi dan direspon dengan kata-kata, "Seharusnya kau lakukan 3 tahun yang lalu. Mengapa kau tidak lakukan?" Pada akhirnya, tibalah momen yang ditunggu ketika mereka diperintahkan untuk segera mengeksekusi Tuan Yi. Wong Chiachi mengajak Tuan Yi untuk mengambil cincin yang Tuan Yi pesankan untuk dirinya. Di luar toko perhiasan, teman-temannya sudah bersiap dengan pistol masing-masing. Sesaat setelah Wong Chiachi menggunakan cincin pemberian Tuan Yi, ia luluh. Ia tersentuh dengan pemberian cincin berlian tersebut sebagai tanda tulusnya cinta Tuan Yi kepada dirinya. Pada detik-detik terakhir, Wong Chiachi mengubah pikirannya dan memberi isyarat kepada Tuan Yi untuk segera pergi dari tempat perhiasan tersebut. Tuan Yi yang awalnya kebingungan, akhirnya mengerti bahwa Wong Chiachi sebenarnya adalah mata-mata. Ia berlari terbirit-birit dari tempat tersebut dan langsung masuk ke mobil dan meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian, datanglah aparat kepolisian yang memblokade wilayah tersebut dan memeriksa satu persatu orang di dalamnya. Wong Chiachi yang tahu bahwa ia dan teman-teman yang lainnya pasti akan tertangkap, bersiap untuk memakan pil bunuh diri. Namun, ia membatalkan niatnya dan membiarkan dirinya tertangkap hidup-hidup oleh aparat kepolisian. Ia dan teman-teman mahasiswanya yang tertangkap kemudian dieksekusi di daerah pertambangan utara Shanghai. Wong Chiachi dan Kwang Yumin bertatap mata tanpa bertukar kata-kata sebelum ajal menjemput mereka masing-masing. Sedangkan di rumah, Tuan Yi menangis di kamar di tempat di mana Wong Chiachi pernah ikut tinggal. Ia terpergoki oleh istrinya. Istrinya bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi. Tuan Yi hanya menyuruhnya untuk kembali bermain mahjong dan memintanya untuk mengatakan bahwa Wong Chiachi telah kembali ke Hong Kong jika teman-temannya ada yang menanyakan keberadaannya. Nah, gimana filmnya? Kalau menurut Mimin, ending ceritanya tragis banget. Pembunuhannya gagal, lalu mereka semua dieksekusi. Tapi sesedih-sedihnya film ini, masih sedih cerita asmara kalian yang ngejomblo terus. Aduh. Oke deh, sekian dan sampai jumpa di rewatch selanjutnya. Shit.